Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengalaman Sembuh dari Kecanduan Menonton Film Porno, sebuah analisis fenomenologi interpretatif. Saya Ayu Cahyandari, NIM 190111109, sesi B, kelompok 4, metode penelitian kualitatif, jurusan psikologi, Universitas Negeri Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengalaman mahasiswa yang pernah kecanduan menonton film porno, namun bisa sembuh dari kecanduan dan melanjutkan kehidupannya. Dikaitkan dengan teori Viktor Frankl, pencarian makna hidup dapat ditemukan dengan 3 nilai sumber-sumber makna hidup, yakni creative values, experiential values, dan attitudinal values. Makna hidup itu sendiri adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang yang bila berhasil dipenuhi akan menyebabkan kehidupan yang dirasakan berarti dan berharga, yang pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Frank juga menyatakan tentang status makna, yakni sebagai sesuatu yang objektif. Bahwa berkat status objektif, makna memiliki sifat menuntut atau menantang manusia untuk mencapainya. Penelitian yang dilakukan oleh Hagström, Nordin, Hansen, dan Tiden pada tahun 2005 menunjukkan hasil bahwa remaja Swedia yang aktif mengkonsumsi tayangan pornografi cenderung menunjukkan sikap yang positif terhadap tindakan seks bebas. Hasil penelitian terhadap 1.389 remaja Swedia yang mengkonsumsi tayangan pornografi dan percaya bahwa pornografi mempengaruhi perilaku seksual mereka, memandang pornografi sebagai salah satu faktor yang rentan mempengaruhi perilaku seksual orang lain, dan pornografi mempengaruhi perilaku seksual mereka sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Peter dan Valkenburg di Belanda, yaitu remaja yang menyikapi seks sebagai sesuatu yang positif, menggunakan tayangan pornografi sebagai sarana rekreasi. Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Peter dan Valkenburg menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keterpaparan tayangan pornografi dengan sikap positif terhadap eksplorasi seksualitas. Hagström, Nordin, dan kawan-kawan pada tahun 2006 juga menyatakan hasil bahwa remaja Swedia yang mengkonsumsi tayangan pornografi menunjukkan sikap positif terhadap pandangan mengenai melakukan hubungan seks kasual dengan teman. Oleh karena itu, tayangan pornografi secara tidak langsung mempengaruhi sikap dalam memandang perilaku seksual. Saya tertarik untuk meneliti pengalaman dan dinamika psikologis pada orang yang telah berhenti dari kecanduan menonton film porno. Saya berusaha memahami apa yang dirasakan subjek berdasar pada pengalamannya ketika mencoba berhenti dari kecanduan menonton film porno. Saya juga ingin mengungkap bagaimana tahapan yang dialami individu sehingga cenderung menjadi pribadi yang lebih memiliki makna hidup setelah berhenti dari kecanduan menonton film porno. Bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan subjek untuk berhenti dari kecanduan menonton film porno. Saya juga merumuskan dugaan sementara bahwa subjek yang pernah kecanduan menonton film porno akan memiliki makna hidup yang lebih dan bisa menghilangkan dampak buruk dari film porno. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang mahasiswa yang telah berhenti dari kecanduan menonton film porno. Kriteria subjek yang dipilih adalah mahasiswa yang pernah kecanduan menonton film porno dan telah berhenti dari kecanduan tersebut. Dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan didapatkan 3 subjek, yakni AHR, AA, dan W. Data dikumpulkan dari wawancara semi terstruktur, semua rangkaian wawancara direkam dan ditranskrip, wawancara terhadap semua subjek dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis melalui analisis data interpretatif fenomenologi atau IPA. 4 langkah dalam menganalisis data yang disampaikan oleh Smith, yakni
Yang pertama, membaca transkrip berulang kali. Yang kedua, membuat komentar eksploratif. Yang ketiga, membuat tema emergent. Yang keempat, membuat tema superordinat. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya pengembangan tema-tema akhir didasarkan pada frekuensi bukti pendukung dan nilai yang ditawarkan oleh bukti-bukti tersebut untuk memahami pengalaman subjek yang bisa berhenti dari kecanduan menonton film porno. Didapatkan beberapa tema induk dari wawancara yang telah dilakukan dan telah dianalisis, yakni motivasi, pengaruh pornografi, dan emosi, dan motivasi berhenti. Yang pertama, terkait motivasi subjek. Terdiri dari dua subtema, yakni dorongan internal dan dorongan eksternal. Terlihat pada ketiga subjek, AHR, AA, dan W, menunjukkan motivasi menonton film porno. Motivasi sendiri diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Motivasi sendiri terbagi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dilihat dari subjek AHR menunjukkan motivasi menonton film porno dengan alasannya, yang mana dia mengatakan kalau misalnya kita tinggal sendiri, nah itu dia kalau misalkan kita udah sendiri, pakai data banyak, pasti itu kayak udah rasa kesepian itu datang, pasti kayak ya di sanalah setan bermain, dihasutnya, jadi kita kayak ya karena bosan, kesanalah pelampiasannya. Ya wajar sih, setiap orang juga punya yang kayak pikiran-pikiran kayak gitu. Dilihat dari yang disampaikan oleh subjek, dia terdorong atau termotivasi untuk menonton film porno dikarenakan rasa bosan, rasa kesepian, dan itu termasuk ke dalam dorongan intrinsik. Sedangkan motivasi yang dilakukan AA dikarenakan oleh lingkungan atau ekstrinsik. Seperti pertemanannya yang mendorong dia untuk menonton film porno. Dan dia mengatakan, jadi awal mulanya itu dari teman main, ya orang juga kecanduan. Terus ternyata enak gitu, nonton kayak gitu, banyak genrenya. Di sanalah ada reaksi dan dari nonton kayak gitu. Dapat dilihat dari yang dikatakan oleh subjek AA, dia terdorong untuk menonton film porno karena teman-teman di sekitarnya juga orang-orang yang kecanduan. Selanjutnya, subjek W dimotivasi oleh dorongan ekstrinsik, sama seperti subjek AA, yang dikarenakan karena pergaulan dan teman-teman di sekitarnya. Yang kedua, tema terkait pengaruh porno terhadap subjek. Terdiri dari dua subtema, yaitu dampak psikologis dan dampak sosial. Dan terlihat pada kedua subjek, yaitu AHR dan AA. Dampak psikologis yang dirasakan oleh AA yaitu subjek menyembunyikan sesuatu dari orang lain seperti teman-teman yang tidak ia kenal, ia sembunyikan dari orang tersebut. Kemudian merasa cemas terhadap dirinya dan muncul sikap tidak berani yang ia rasakan. Sedangkan subjek AHR merasa setelah menonton film porno berdampak pada lingkungan sosialnya, yaitu merasa hidupnya tidak produktif, hubungan dengan orang terdekat menjadi tidak baik. Tema induk ketiga, yang ini terkait dengan emosi. Terdiri dari beberapa subtema, perasaan subjek ketika masih kecanduan menonton film porno, perasaan subjek ketika berhenti menonton film porno, dan hal yang dimaknai ketika tidak lagi kecanduan menonton film porno. Emosi sendiri terbentuk oleh perkembangan yang dipengaruhi oleh pengalaman. Emosi dapat bersifat positif seperti bahagia, cinta, optimis, berharap, dan loyal. Emosi juga dapat bersifat negatif seperti benci, takut, pesimis, dan marah. Menurut subjek AHR, ketika ia masih kecanduan menonton, ia merasa adanya kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Dan ketika tidak lagi kecanduan menonton, subjek merasa bahwa waktu yang ia lalui bisa lebih produktif dan memiliki quality time untuk diri sendiri dan pikiran subjek lebih terbuka. Sedangkan menurut subjek AA, ketika ia masih kecanduan, ia merasakan adanya beban pikiran dan sulit untuk menahan pikirannya terkait hal porno.
Ketika ia tidak lagi menonton, ia lebih banyak menghabiskan waktu yang lebih bermanfaat. Menurut subjek W, ia tidak merasakan perbedaan ketika ia masih kecanduan dan ketika ia sudah tidak lagi kecanduan. Karena menurut W, ia merasakan hidupnya biasa-biasa saja. Tema induk keempat terkait dengan motivasi berhenti. Subjek AHR mengalami proses yang panjang untuk bisa berhenti dari kecanduan menonton film porno tersebut. Untuk bisa lepas dari kecanduan tersebut, ia tidak bisa dibiarkan sendirian di rumah. Subjek juga banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman, mencari kesibukan lain seperti dengan bermain game, dan lama-kelamaan subjek akan melupakan hal-hal yang berbau porno. Sedangkan dengan subjek W, ia sudah berhenti dari kecanduan porno sejak ia berada di masa akhir SMA. Ia mencoba mencari kesibukan baru untuk bisa lepas dari kecanduan tersebut, seperti bermain game, menghabiskan waktu dengan teman-teman, dan berusaha untuk berpikir positif. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan dari penelitian mengenai pengalaman subjek sembuh dari kecanduan menonton film porno, yang mana banyak yang telah subjek lewati seperti kehidupan yang tidak produktif, relasi sosial yang terganggu. Terlepas dari hal-hal negatif yang subjek alami saat kecanduan menonton film porno, setelah sembuh dari kecanduan menonton film porno, subjek merasakan hal-hal positif seperti dapat memaknai hidupnya, menemukan hal-hal positif di hidupnya, mulai membangun relasi dengan sosial, dan lebih merasakan kebahagiaan. Hal ini memperlihatkan bahwa subjek telah melakukan pencarian makna hidupnya. Menurut teori Viktor Frankl, yang mengatakan bahwa seseorang yang berhasil memenuhi nilai-nilai khusus bagi diri individu akan menyebabkan kebahagiaan dan dirasakan berarti dan berharga, dan akan menimbulkan kebahagiaan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.